saya dikasih HP, kasih HP udah pecah, nggak bisa jalan. Mau saya bawa sini, kasih tahu ya? Kasih tahu. Nggak usah. Soalnya saya nggak ngerti, nggak tahu caranya. Kalau nggak ngerti mah nggak usah ya. Ya. Nggak usah pakai. Nggak apa-apa, nggak pakai HP juga. Nah ini juga nggak pakai HP ya. Ini juga nggak punya HP. Kalau mau ada yang telepon, ada yang telepon saya nggak tahu. Muda yang butuh HP mah kebanyakan. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di hari Jumat waktu Indonesia ini kita kembali bertemu di waktu maghrib yang melanjutkan seperti biasa di jadwal yang sudah tertulis, yaitu pembahasan fikih dari tata cara sholat, dan masih menggunakan sementara kitab Manhajus Salikin. Kita akan masuk halaman 80. Sebelumnya kita ulang bagaimana pembahasan kemarin tentang 4 yang disunahkan untuk mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Yang pertama, disunahkan takbir ya. Kedua, ketika akan ruku. Ketiga, ketika bangkit dari ruku. Keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal, sebagaimana telah sahih dari hadis-hadis Nabi tentang hal itu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang baru tentang sidakap atau bersikap dalam berdiri ya. Kata penulis Syekh As-Sa'di bahwa bersikap ketika berdiri dalam sholat disunnahkan wa yadahu al-yumna alal yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, itu bagaimana tata caranya? Tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau di buku Risalah Sholat halaman 71. Nah, tentang meletakkan tangan. Jadi bersikap ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian kata Syekh, fauqa surratihi au tahtaha au ala sadrihi, boleh meletakkannya di atas pusar, di atas pusarnya atau di bawahnya,
atau di dadanya. Jadi di atas pusar ya, artinya pas seperti ini, atau di sini ya, atau di dada ya. Nah itu yang disunahkan. Itu ya. Hah? Ya. Jadi semua mazhab ya, kecuali Imam Malik ya, beliau tidak bersikap ya. Jadi kalau Imam Malik Allahu Akbar, nah gini gitu, mazhabnya kayak gitu ya, karena menganggap kalau yang bersikap itu hadisnya doib gitu. Dan di mazhab beliau nggak ada doa iftitah. Jadi di mazhab Imam Malik itu nggak ada doa iftitah, karena belum sampai hadis tentang doa iftitah di zaman beliau. Nah itu, makanya kalau kita kepikiran dengan mazhab, ya itu sempit Pak. Kita harus baca keterangan-keterangan yang menjelaskan hadis itu gitu. Iya, sehingga tidak cenderung menyalahkan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Syiah itu ya hampir sama dengan Imam Malik ya. Jadi Syiah itu kalau Syiahnya sudah terang-terangan ya, itu tidak bersikap gini aja gitu. Itu kalau udah terang-terangan. Tapi kalau masih takiyah kayak gini, kalau masih takiyah nyumput gitu, atau apa dengan takiyahnya gitu, itu Syiah gitu, itu bahaya ya. Kalau Syiah. Kalau Imam Malik itu kan masih ahlus sunnah ya. Kalau Syiah bukan ahlus sunnah itu, bukan Islam lagi ya, Syiah itu bukan Islam, karena beda rukun iman, rukun Islamnya beda, syahadatnya beda gitu kalau yang sesungguhnya gitu. Cuman di kita Syiah itu kan takiyah, menyembunyikan kekafirannya, yaitu orang-orang munafik. Jadi beliau atau mereka menyembunyikan kekafirannya supaya tidak dituduh sesat gitu kan, padahal sudah kelihatan sesatnya. Di buku karya-karya mereka banyak ya, di buku Syiah itu banyak bagaimana contoh-contoh kesesatan Syiah dari syahadatnya, atau dari rukun iman, rukun Islamnya, banyak itu contoh-contohnya dari Ushulul Kahfi ya. Dulu pernah dibahas ya di Warosato, cuman berhenti gitu karena caket dekat dengan jalan kampus. Nah, itu masalah nanti. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau mengkaji ya tentang kesesatan Syiah itu banyak. Bukan hanya tata cara sholatnya, yang paling mendasar itu adalah keimanan ya, akidah yang paling mendasar. Akidahnya, terus siapa Imam Mahdinya gitu kan, Syiah itu. Nah itu banyak sekali bagaimana kesesatannya. Iya. Nah, dalam pembahasan fikih kita perlu merujuk pada ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Dan ulama-ulama itu sendiri mengajak pada sunnah, bukan hanya mengajak pada sholat, zakat, yaitu semua juga mengajak ya. Tapi tata cara sholat yang benar, nah itu yang harusnya diajak gitu ya. Tata cara sholat yang benar.
Tata cara zakat yang benar bagaimana? Misalnya tata cara haji yang benar bagaimana? Itu yang diajarkan, bukan hanya mengajak sholat, zakat, haji, ya itu semua juga mengajak. Tapi sedikit sekali yang mengajak pada bagaimana sih cara yang benar gitu, sesuai sunnah, sesuai contoh Nabi, jarang gitu ya. Tapi yang kebanyakan itu seandainya akan dikembalikan kepada yang jalur yang sebenarnya itu orang yang sudah terbiasa itu justru dia seolah-olah kita itu jadi gimana? Ada sedikit Iya. keretakan itu yang jangan itu keretakan. Jadi seolah ada jurang pemisah jadi nggak mau akur gitu kalau gitu. Padahal kalau seandainya dia tidak menggunakan emosinya lah, taruhlah memang itu kebenaran gitu, yang harus kita ikuti sumber ininya didalami dulu gimana sumber-sumbernya, Iya, jangan betul. emosinya digedekan gitu. Itulah dalam penyampaian. Iya. Karena dia itu mendahulukan emosi dan lain-lain itu jadinya tidak akan. Jadi diperdalam dulu ini dudukan ininya. Iya. Gitu, jadi harus diyakinkan dulu bahwa ini sumbernya dari mana gitu. Kalau memang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, mau apa lagi udah nggak ada hujah lagi, udah kita alasan untuk tidak mau menerima. Kalau memang sudah sumbernya dari Quran dan hadis, sahih gitu hadisnya, nggak ada alasan lagi untuk menolak istilahnya. Ya. Harus kita mau menerima. Iya, betul. Di samping penyampaian kita sebagai dai misalnya, atau sebagai murabi, sebagai pengajar pendidik, atau sebagai tolib ya kita kasih pengarahan yang lembut ya, pengarahan yang baik. Tapi ya terkadang mereka yang dikasih nasihat gitu ya, dikasih pengarahan susah gitu ya, yaitu kalau sudah susah ya serahkan aja pada Allah, karena hidayah milik Allah gitu. Iya. Intinya sih ini yang enak otaknya dia yang bukan ya kalau Iya. sumbernya dulu diperdalam. Ya emang harusnya gitu. Harusnya mereka yang mengkaji ilmu itu sumbernya dulu gitu kan, sehingga kan kalau ibadah tidak asal-asalan ya, tidak asal baiknya aja, asal ibadah aja gitu kan ibadah juga ada kaifiat, ada tata caranya. Iya, nggak jadi menurut ramenya atau menurut enaknya gimana gitu kan. Ya seharusnya inilah di kita emang jarang mengkaji kitab-kitab para ulama ya paling yang ramenya bahas tablik akbar kan, itu juga nggak dibahas, paling ngebahas juga ulamanya itu paling lucu gitu kan atau juga pembahasannya itu aja asa gak nyambung gimana gitu ya. Bahkan yang aneh itu yang dianggap aneh seperti sini yang paling aneh itu Wahabi gitu yang Nah itu iya. Wahabi gitu, yang istilah seolah-olah aneh gitu kan. Iya. Wahabi gitu yang aneh ini. Betul. Informasinya sini lokasi ini aja yang orang lain memandangnya seperti itu. Paling itu hujatan terhadap Wahabi itu paling sering itu di medsos. Nah itu sering di medsos, di YouTube, di Facebook itu paling sering gitu. Jadi orang itu karena ada kebencian, kedengkian di hatinya sehingga nggak mau menerima kebenaran. Akhirnya mengejek Wahabi begini, Wahabi begitu itu. Padahal kalau mau dia kaji bagaimana kitab-kitab yang dikarya oleh Syekh Abdul Wahab gitu kan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagaimana karyanya gitu. Misalnya dari kitab Tauhid, bagaimana karyanya, Ushul Sittah, Ushul Salasah gitu kan, kaji gitu kan, dan susah gitu ya. Justru mereka sendiri nggak bisa ngebuktiin kesesatannya gitu, anehnya gitu. Tapi mereka gampang aja bilang ke Wahabi sesat, Wahabi begini dan begitu. Padahal nggak terbukti kesesatannya, itu yang aneh itu. Iya.
Iya. Nanti kalau sudah tingkat tinggi baru ke guru. Karena masih banyak ya di kita mungkin ngaji tarekat gitu ya. Tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini gitu. Iya, masih banyak itu ya. Ada nanti level-levelnya gitu kan, level tarekat, ada level ma'rifat gitu ya. Tapi giliran mengkaji kitab-kitab para ulama yang sunnah jarang gitu. Sehingga kalau dikasih pengarahan, ya mereka nggak mau gitu ya. Karena itu faktornya mengkotak-kotakan dirinya sendiri gitu. Menganggap dirinya bisa dengan apa yang dia pelajari, akhirnya dia merasa benar, tidak mau menerima nasihat orang lain gitu. Padahal orang lain memberi nasihat dengan kasih sayang dan kelembutan. Walaupun memang di kita juga masih banyak ya dai-dai yang keras gitu ya, ekstrim gitu ya. Cara penyampaiannya itu memang masih banyak. Tapi ya tentu kita maklumi gitu ya, dengan memang kemungkaran di kita sangat besar gitu ya, bukan hanya kemungkaran masalah bid'ah, juga masalah syirik juga itu masih itu ya. Banyak. Iya, masih banyak itu. Yang kelihatannya itu ke agama tapi kesana berbau kesyirikannya sangat Iya. itulah yang padahal itulah Islam itu simpel ya. Iya. Sepertinya kita tidak tanpa sadari seperti itu tawasul yang mengirim dari sana sebenarnya dari mana yang di tawasul itu Mustafa amin terus seterusnya gitu amin nggak ada sama sekali itu Rasul nggak punya doa nggak ada Kalau ngirim doa ke orang tua gimana? Langsung. Ya kalau mengirim doa kita mendoakan aja, mendoakan ke orang tua gitu yang sudah meninggal misalnya. Yang mudah-mudahan diampuni aja. Ya, moga-moga diampuni, lebih fili wali walidayah dan seterusnya kan. Dan sudah masalah kita iya. karena kalau otak diikut sertakan, otak kita diikut sertakan nggak akan beres sebetulnya. Iya. Adu otot aja, otak kita yang ini bukan makhluk, Iya. bukan Nah itu. yang ini. Kalau sumbernya Al-Quran dan hadis yang digali, otak kita jangan mengikuti sampai awal gitu aja, asal sudah ini, udah nggak akan terlalu banyak. Iya. Itulah. Karena itu emosi yang itu Pak. Iya betul. Otak kita diikut sertakan. Jadi emang kebanyakan kan nggak terima gitu ya dengan dakwah sunnah. Ya sehingga ya karena mereka mengandalkan emosinya gitu, hawa nafsu. Jadi ibadah menurut hawa nafsunya gitu. Pokoknya ibadah itu baik sesuai dengan keinginan gitu ya. Yang penting ibadah gitu kan, bukan mengajarkan bagaimana ibadah yang benar gitu. Ya gitu, iya. Jadi kata ajengan nak kieu gitu, nggak bisa berubah gitunya. Memang untuk merubahnya Pak, seandainya dari yang selanjutnya sudah begitu ke sana, untuk sini atau gimana yang kehaluan yang sebenarnya yang ini ya susah itu kalau merubahnya, susah benar. Susah. Seperti sholat mau takbiratul ihram yang biasa pakai usoli nggak pakai usoli sepertinya udah nggak sempurna aja. Nggak sempurna aja. Kalau ada nggak itu usoli kayak manfaatnya gitu. Ya tentang usoli itu nggak ada sebenarnya, nggak ada syariatnya. Paling ya cuman bikinan-bikinan aja. Bikinan orang Indonesia begini. Ya kebanyakannya kalau di kita kan usoli fardo atau nawa itu gitu kan. Itu orang Indonesia lah dia. Iya. Sebenarnya nggak pakai usoli nggak itu padahal itu ya itulah dari mbah-mbahnya dulu dia itu. Ya itu ibadah jijienan gitu kan, pakai melapatkan niat dan seterusnya gitu. Kalau diterangkan coba satu mas usoli masalah itu. Kalau ditanya dia yang sudah biasa pakai itu gimana, coba ingin tahu dasar sumbernya dari mana kalau memang usoli itu ini. Iya. Dia menerangkan secara detailnya dari mana. Gitu. Padahal kan itu, iya. Jadi ya emang asal usulnya itu memang kesalahan dari salah satu pengikut Imam Syafi'i gitu kan, Az-Zubairi. Beliau mengatakan bahwa
sahnya niat itu adalah dengan ucapan. Padahal kata Imam Syafi'i itu bukan ucapan niat maksudnya ucapan Allahu Akbar gitu. Maksudnya itu Allahu Akbar, iya. Nggak akan sah kalau tanpa Allahu Akbar gitu. Cuman dia ngertiinnya ya itu. Jadi ucapan niat gitu kan akhirnya tersebar. Nah, di kita bikin usoli fado gitu kan atau nawaitu gitu. Iya. Bahkan meletakkan niat itu dalam hati itu boleh kita sebelum mau sholat pun boleh, sebelum takbir pun niat sudah niat. Jadi kata itu paham yang ini kalau niat harus berbarengan dengan takbir, kalau enggak dengan berbarengan dengan takbir enggak jadi. Nah itu kan susah lagi itu, susah lagi itu. Jadi inginnya mempersunyi diri, cuma lihat kata Allah, mereka jadi Allah sampai berapa kali, ada 4 kali 5 kalinya. 7 Pak. Iya, 7 di kata mereka mah. Jadi kalau niat sambil enggak berbarengan dengan takbir itu enggak jadi kan. Iya. Padahal ada hadis yang menerangkan bahwa niat itu harus bersamaan dengan takbir. Nggak ada. Jadi nggak ada ketentuan niat itu apakah bersamaan atau sebelum gitu. Bahkan kita sudah niat berdiri, udah mau niat sholat apa, udah niat kan, tinggal takbirnya kita yang ini. Jadi kan kalau melihat di penjelasan para ulama, niat itu kan ada 2, ada yang bersamaan dengan amalnya, ada yang sebelum gitu kan. Itu juga udah termasuk niat. Kalau sudah ditekadkan dalam hatinya dia berniat untuk ini gitu, asal tidak berubah perbuatannya gitu. Jadi kalau misalnya harus dihususin niat bersamaan dengan amal itu ya berat gitu ya. Bagi orang tertentu mungkin ya diulang-ulang, bahkan di mazhab tertentu diulangnya sampai 7 kali gitu. Kalau nggak 7 kali nggak sah diulang gitu. Allahu Akbar terus aja gitu 7 kali gitu. Ada di sana juga begitu. Ustaz juga enggak punya dia. Sampai berulang-ulang. Jadi kalau misalnya si niatnya gak merasa enak gitu ya, udah diucapin udah gimana gitu ya, gak merasa enak, akhirnya diulang lagi, Allahu Akbar lagi, gak enak lagi, diulang lagi gitu terus aja. Ya itu. Semakin senang budanya yang karena dalam sak keraguan dulu ya, dalam sak keraguan seperti itu setan semakin membingungkan, kalau ada syak keraguan. Ya itu keraguan, syak. Godaan setan itu emang bukan hanya godaan maksiat, tapi godaan dalam ibadah juga kan. Iya. Lebih gede malah itu kan, godaan dalam ibadah malah. Apalagi terhadap orang yang alim. Nah, itu lebih gede godaannya. Nah, itu diantaranya tadi sudah ya tentang meletakkan tangan ya. Kalau di risalah salat ini ya hadisnya nggak dijelaskan gitu. Oh ada ya. Oh halaman 90 ya dibedain. Memang persisnya agak dibedakan. Nah halaman 90. Nah, dalil peluk tangan, maksudnya bersedekap ya. Yaitu dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, qala Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, kana Nabi, saat itu Nabi rafa'a yadaihi hina dakhala fis shalah wa kabbir summa wado al yumna alal yusro. Bisa wakabir, bisa wakabaro. Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi ini yang sunnah ya. Karena di kita katanya kalau nggak mengangkat tangan nggak apa-apa gitu ya. Jadi gini, Allahu Akbar nggak apa-apa gitu. Padahal yang dicontohkan Nabi mengangkat tangan gitu. Ketika masuk sholat dan bertakbir. Jadi nggak ada perintahnya gitu ya, berniat dengan mengucapkannya nggak ada, atau membaca ditambah falak binas, ayat kursi dan seterusnya gitu kan, panjang gitu, nggak ada gitu ya.
Di sini kan menghadap kiblat, berdiri, takbir, udah gitu, simple. Kemudian menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud lebih lanjut, Wa'il menjelaskan, summa wa doa yadahul yumna ala zohri kafihi al yusra waruski wasaidi. Kemudian Nabi menyimpan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Nah, itu yang beliau contohkan. Jadi bisa juga yang telapak tangan, bisa juga siku ya. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ada. Seperti ini ada itu. Boleh itu juga. Tapi kalau gini nggak ada, ini mah itu mah tergantung keadaan itu mah. Ya. Iya. Jadi yang sunnah itu telapak tangan atau siku gini. Itu yang sunnah. Cuma 2. Kalau yang gini kan nggak ada. Apalagi kan santai gini gitu ya. Keterangannya ya. Iya. Makanya ya kita ikut yang ada aja. Ada perintahnya ya jangan kita ikuti. Nah, boleh di atas pusar, boleh di bawahnya atau di dada ya. Jadi nggak harus di dada aja gitu ya. Cuman di kita mungkin salah tafsiran, ditafsirkan as-sadr itu dengan di dada gitu kan, sehingga menyalahkan yang lain gitu kan. Nah, itu salah itu. Ada masih banyak yang kayak gitu. Ada sedikit Iya. yang menyalahkan itu ya. Meskipun ada keterangannya boleh, ya, tetapi jangan menyalahkan yang lain. Iya. Yang lainnya. Jadi selama ada dalil ya jangan saling menyalahkan gitu. Jadi bisa sini atau di sini, nah tengah-tengah sini atau sini bawah gitu. 3 cara. Nah, baru setelah meletakkannya dengan benar, doa iftitah. Nah, kalau Imam Malik nggak ada doa iftitah karena di beliau nggak sampai syariat atau hadis tentang doa iftitah. Tapi kalau di yang lain itu sunnah doa iftitah ya, tidak sampai wajib. Dan yang benarnya tentu sunnah doa iftitah. Cuman memang di zaman Imam Malik aja nggak sampai. Ya karena emang beda-beda kan penerima hadis itu. Ada yang memang sampai ke daerahnya, ada yang enggak gitu. Apalagi kan waktu itu teknologi juga belum ada gitu. Wajar-wajar aja. Iya. Ada yang bisa nulis. Mencari hadis aja kan udah sebulan. Jadi lama kalau nyari hadis gitu. Zaman dulu mah sebulan, tapi bagaimana langkahnya luar biasa, terus menerus sampai ketemu ini ulama yang benar-benar paham hadis. Itu sebulan. Nah, kita kalau tiap pekan, tiap waktu kadang-kadang susah gitu kan untuk ngaji itu. Dia kan bagaimana usahanya luar biasa. Bahkan ada yang menunggu itu sampai akan memahami satu hadis, menunggunya dia menunggu sampai mukanya berdebu gitu. Iya. Keterangan itu udah kena kebul sampai kayak itu, saking kesabarannya luar biasa itu. Seperti apa? Kalau kita belum apa ya? Iya. Emang berat gitu ya. Itulah. Ya Allah. Coba kalau seandainya orang-orang dulu nggak seperti itu, kita mau. Nah gitu. Gimana kalau yang jasa orang dulu luar biasa jasanya. Yang terutama yang mencari sumber-sumber hadis yang sahih itu. Iya. Kalau nggak dipisahin aja hadis kan antara yang sahih, dhaif, hasan kan nggak dipisahin aja, wah gitu udah gimana gitu.
Nah, itulah bagaimana jasa para salafus sholih, orang-orang terdahulu mengajarkan sunnah. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita atau menyia-nyiakan ilmu mereka dengan menghujat, dengan membenci mereka gitu kan, dengan mengejek mereka. Nah, itu kan menyia-nyiakan ilmu mereka. Lantaran tidak sepaham padahal itu hak benar ya, itu Iya. ngejek, ngewak atau membelakangi gitu, itu bahayanya begitu. Nah, tidak sepaham ya. Nah, kalau doa iftitah itu sunnah dan banyak macamnya ya, ada 12 itu ya yang disunahkan. Banyak Ya. makanya kalau ada yang sedikit aneh jangan dulu berani menyalahkan. Hmm. Ada 12 ini. Ya, 12 doa iftitah sunnahnya itu. Kalau ada yang aneh jangan dulu. Bacaannya ada 12. Ini Hmm. ada 12. Tapi pilih salah satu ya, jangan digabungin semua. Pilih aja salah satu. Kalau mau subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, ya itu aja gitu. Mau yang wajah tu wajia, seterusnya itu aja gitu, nggak usah disatuin. Tapi itu juga nggak sampai apa, kan itu wajah tu wajia itu kan sampai minal muslimin kalau di kita, padahal itu masih panjang sebenarnya, masih panjang lagi gitu. Iya. Kalau mau lengkap gitu. Iya. Atau bisa yaitu Allahumma ba'id baini, nah itu juga sunnah, itu juga ada yang cuman tasbih terus tahlil, itu juga ada iftitah. Itu mah udah dikaji dulu ya. Nah, nanti kita akan perjelas bagaimana makna dari doa iftitah itu ya. Walafu minkum. Besok insyaallah kita lanjut lagi dari pembahasan hadis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.